Sangiran merupakan situs purbakala yang terletak di dua kabupaten, yaitu Sragen dan Karanganyar. Situs Sangiran memiliki luas wilayah 59 km persegi. Menurut UNESCO, situs purbakala Sangiran merupakan situs paling penting di dunia. Telah banyak ditemukan bukti fisik berupa fosil manusia purba, hewan, alat tulang, dan alat batu. Pada akhir abad 19, penelitian manusia purba telah dimulai. Penemuan fosil pertama yang ditemukan oleh peneliti Eugene Dubois yang berhasil menemukan fosil tengkorak di Trinil, Jawa Timur. Peristiwa tersebut sebagai awal serangkaian dari penelitian fosil manusia purba di Indonesia. Profesor Teguh Yaakob itu guru besar di UGM, Profesor Sartono itu guru besar di UGM, Profesor Siono itu guru besar dari UI. Ya, itulah dia yang mendampingi ke lapangannya tiap hari untuk meneliti tentang situs-situs Sangiran. Karena sering diadakannya penelitian di Sangiran dan ditemukan berbagai macam jenis fosil, hal ini menarik perhatian pemerintah untuk menetapkan Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Akhirnya, pertama kali itu bikin laporan ke Pak Gubernur Bupati, ya, itu tahun 1974 itu dia laporan. Akhirnya dibikinkan museum ini yang sekarang bisa dibikin itu didirikan 1975. Terus di 1974 diresmikan 75, diresmikan oleh Bapak Adam. Itu masih mini, masih mini, Bapak 7. Akhirnya ini yang terakhir, Museum Sangiran ini diakui oleh UNESCO tahun 1995. Nah, setelah itu 2010 dibangunlah museum yang baru. Ya, akhirnya diresmikan 2011 dan itu diresmikan oleh Bapak Muhammad Nuh. Dan Sangiran tidak hanya di Sangiran saja, tapi mendirikan di Museum Bayu. Itu termasuk yang ada di Sidoarjo atau Kabupaten Karanganyar, yang ada di Sragen, ada 3 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Jambi, Kecamatan Bolong, Kecamatan Tubuh, dan kabupatennya di Sragen. Ya, itu. Museum yang memiliki moto The Homeland of Java Man ini telah mengoleksi 13.000 fosil, tetapi hanya sekitar 2.000 saja yang ditampilkan. Sebagian besar masih disimpan untuk kebutuhan penelitian. Ya, untuk koleksi-koleksi fosil yang di Sangiran itu sangat kompleks sekali. Jadi karena di Sangiran ini mengalami 4 perubahan lingkungan. Jadi mulai dari lingkungan lautan 2,4 juta tahun yang lalu, Sangiran itu pernah menjadi lautan. Nah, laut yang ada di situ Sangiran ini mengendap atau mengering, berubah menjadi rawa-rawa karena aktivitas dari gunung berapi. Nah, itu berubah menjadi rawa-rawa dan terus itu perubahan lingkungan terus berjalan dari rawa-rawa berubah menjadi hutan terbuka, dan yang terakhir ada juga dari daratan kering dan tandus. Nah, di setiap segmen untuk perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar Sangiran itu meninggalkan jejak, dan salah satunya dari fosil-fosil yang ditinggalkan. Ada dari fosil lautan, itu ada banyak ditemukan kerang-kerang, ada fosil ikan, itu yang di lingkungan lautan. Nah, untuk yang di lingkungan dari rawa-rawa itu banyak ditemukan dari fosil-fosil binatang-binatang yang dulu juga hidupnya banyak di rawa-rawa, seperti ada dari buaya, ada kura-kura, ada dari kudanil yang banyak ditemukan di kawasan Sangiran. Dan setelah dari rawa-rawa itu ada dari zona lingkungan hutan terbuka, yaitu sekitar 730.000 tahun yang lalu. Jadi itu di mana Sangiran pada posisi itu sangat subur sekali, ditandai dengan banyaknya penemuan fosil-fosil di mana hampir seluruh binatang-binatang besar
itu hidup di kawasan Sangiran. Ada gajah, ada harimau, badak, rusa, kerbau, ada dari binatang-binatang besar hidup di kawasan Sangiran karena fosil-fosilnya ditemukan di era 730.000 tahun tersebut. Dan yang terakhir itu memang semuanya kehidupan akan mulai punah dan ada daratan kering dan tandus sekitar 300.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1969, Sangiran menggemparkan dunia dengan penemuannya yang disebut Sangiran 17. Dengan bentuk tengkorak dan muka yang masih baik, penemuan ini disebut penemuan terlengkap di Asia. Dan yang paling spektakuler di Sangiran itu ada temuan manusia purba. Jadi Sangiran sangat terkenal sekali dengan temuan-temuan khususnya untuk manusia purbanya. Karena 50% temuan manusia purba itu ada di situs Sangiran. Ada 3 generasi manusia purba yang pernah ada di kawasan situs Sangiran, yaitu ada namanya Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Itu menjadikan Sangiran sangat terkenal dan ada salah satu ikon yang paling istimewa yang ditemukan di kawasan situs Sangiran, yaitu ada namanya Sangiran 17. Nah, Sangiran 17 adalah salah satu tengkorak penemuan yang paling lengkap ditemukan di kawasan Sangiran sampai hari ini. Nah, dengan kawasan temuan Sangiran 17 itulah banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peneliti-peneliti terdahulu yang mana mereka pada zaman dulu itu masih ragu antara manusia dengan kera. Dengan ditemukannya Sangiran 17 dengan kondisi yang sangat lengkap, itu sangat membantu para peneliti untuk menentukan dari jenis apa yang ditemukan di Sangiran itu. Dan dari kelengkapan itu para peneliti bisa memastikan kalau memang yang ditemukan di Sangiran itu adalah manusia purba. Jadi dengan ciri-ciri yang ada di Sangiran 17 yang mana memang itu sangat lengkap sekali, beda dengan temuan-temuan yang lain. Kalau yang di sini dari struktur tulang tengkoraknya, dari giginya, dari rahangnya itu bisa masih ada pada di Sangiran 17. Dengan adanya Museum Sangiran memberikan manfaat baru bagi daerah sekitar. Kini tugas kita untuk terus melestarikan situs Sangiran agar semua nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus dipelajari, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.